Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan buku matematika kelas 6 terbitan GAP teman-teman ya, Gelora Aksara Pratama. Kemarin di video sebelumnya saya udah bahas latihan tryout ujian akhir sekolah yang ada di halaman 146 ya. Kemarin sudah sampai 10, sekarang kita lanjutkan di nomor 11 ya. Oke, halaman 146. Ibu mempunyai 70 permen kopi, 49 permen susu, dan 35 permen rasa buah. Ibu akan memasukkan permen-permen tersebut ke dalam plastik dengan kombinasi jenis permen kopi, susu, dan rasa buah dengan jumlah yang sama. Paling banyak plastik yang diperlukan ibu adalah, nah untuk soal seperti ini akan dimasukkan ke dalam kantong dengan jumlah yang sama. Nah itu artinya mencari FPB ya. Kalau kemarin seperti nomor 10 ini teman-teman masih ingat kapan bersama-sama lagi? Nah itu mencari KPK ya. Kalau mau dimasukkan ke dalam kantong dengan jumlah yang sama dibagi ke jumlah yang sama berarti itu mencari FPB. Berarti kita cari FPB 70, 49 dan 35. Oke, perhatikan ya. Kita buat dulu pohon faktornya. 70 ya, pohon faktor itu harus dibagi dengan bilangan prima ya, dibagi 2 hasilnya 35. Lalu 35 ini dibagi 5 hasilnya 7 ya. Untuk 49 hanya bisa dibagi 7 hasilnya 7 ya. 35 dibagi 5 hasilnya 7. Nah, dari pohon faktor ini kita buat faktorisasi primanya. 70 sama dengan, nah perhatikan angka yang dilingkari ya. Nih, 70 sama dengan 2 dikali 5 dikali 7. Nih, kalau 49, 7-nya ada 2, berarti 7 pangkat 2. 35 sama dengan 5 kali 7. Nah, untuk FPB ini kita cari angka yang sama ya, yang ketiga-tiganya punya angka tersebut, tapi ambil yang paling kecil ya. Dari 70, 49, dan 35 yang semuanya punya adalah angka 7 ya. Kalau angka 2 hanya 70 aja yang punya, 49 dan 35 nggak punya. 5 yang punya 70 dan 35, 49 nggak punya angka 5. Nah, yang semuanya punya itu angka 7, tapi kita ambil yang paling kecil, ada 7 pangkat 2, jadi kita ambil 7, berarti jawabannya ada 7 plastik, pilihan jawaban yang A. Oke, kita lihat ya, 7 plastik pilihan A. Lalu nomor 12, 28 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. Nah, jadi ini seperti ini. 28 pangkat 2 itu 784 ditambah 13 pangkat 2 itu 169 dikurang 24 pangkat 2 itu 576. Hasilnya adalah 377, pilihan jawaban C ya. Ini 377 C. Kita lanjut nomor 13. Akar pangkat 3 dari 17.576 adalah, nah ini langsung aja ya jawabnya 26 ya. Akar pangkat 3 dari 17.576. Jawabnya D, 26. Nomor 14, volume sebuah wadah berbentuk kubus dengan panjang rusuk wadah adalah 34 cm adalah, nah kita mencari volume kubus ya. Diketahui rusuknya 34. Berarti untuk mencari volumenya berarti R kali R kali R. 34 kali 34 kali 34, hasilnya 39.304 cm kubik. Pilihan jawaban C ya. Nih, C 39304. Nomor 15, umur kakak 2 windu lebih 5 tahun, umur adik 1 dasawarsa lebih 7 tahun. Jumlah umur kakak dan adik adalah, oke, kita lihat pembahasannya. Kakak 2 windu 5 tahun ya. Kita ingat dulu 1 windu itu 8 tahun. Kalau 2 windu berarti 2 dikali 8 tahun ditambah lagi 5 tahun. 2 kali 8 itu 16 ditambah 5 sama dengan 21 tahun. Jadi umur kakak adalah 21 tahun. Umur adik 1 dasawarsa 7 tahun. 1 dasawarsa itu artinya 10 tahun. 10
10 tahun ditambah 7 tahun sama dengan 17 tahun. Maka jumlah umur kakak dan adik sama dengan 21 ditambah 17. Hasilnya 38 tahun. Pilihan jawaban yang C ya, jumlah umur kakak dan adik nih 38 tahun. Nomor 16, seorang pedagang menjual minyak tanah dalam sebuah drum yang berisi 12/50 meter kubik. Pembeli pertama membeli 20 liter, pembeli kedua 16.000 cm kubik. Ini sepertinya teman-teman ya, kalau persegi ini untuk luas, kayaknya ini kubik. Dan pembeli ketiga membeli 28.000 cc. Sisa minyak tanah yang masih ada dalam drum adalah, nah berarti stok awal minyak tanah nih dikurangin pembeli pertama, dikurangin pembeli kedua, dan dikurangin pembeli ketiga. Kita lihat pembahasannya. 12/50 meter kubik ini kita ubah dulu menjadi desimal teman-teman ya. Untuk jadi desimal itu diubah dulu jadi per 100. Nah 50 agar jadi 100 harus dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 12 dikali 2, 24. 50 kali 2, 100. 24/100, maka desimalnya adalah 0,24 meter kubik ya. Nah jadi ini sudah stok awalnya 0,24 meter kubik, dikurangin dibeli sama pembeli pertama 20 liter, dikurangin lagi 16.000 cm kubik, dikurang lagi 28.000 cc ya. Nah karena jawabannya diminta jadi liter, jadi kita ubah menjadi liter ya. 0,24 tuh kalau diubah menjadi liter jadi 240 liter, dikurang 20 liter, dikurang 16.000 cm kubik, kalau diubah jadi liter juga jadi 16 ya, dihilangkan nolnya 3 karena liter ini sama dengan dm kubik. Jadi dari cm kubik ke dm kubik itu naik satu tangga dibagi 1000, jadi 16. Lalu 28.000 cc diubah jadi liter juga dihilangkan 3 nolnya ya, dibagi 1000 karena cc ini sama dengan cm kubik dan liter itu dm kubik, naik satu tangga dibagi 1000. Jadi 240 dikurang 20 dikurang 16 dikurang 28, hasilnya adalah 176 liter. Pilihan jawaban yang D ya, 176 liter. Oke. Kita lanjut ke nomor 17. Luas sebuah lahan 19 dekameter persegi. Sebagian lahan tersebut dijadikan ladang seluas 450 meter persegi dan seluas 3 desimeter persegi dibuat kolam ikan. Sisa lahan yang tidak dijadikan ladang dan kolam ikan adalah, berarti luas lahan semuanya dikurangin yang dijadikan ladang dan dikurangin lagi yang dijadikan kolam. Nah seperti ini, 19 dekameter persegi dikurang 450 meter persegi dikurang 3 desimeter persegi. Karena jawabannya diminta dalam bentuk meter persegi, maka kita akan ubah semuanya menjadi meter persegi ya. Ini 19 dekameter persegi diubah ke meter persegi menjadi 1900 ya. Dikurang ini sudah meter persegi berarti tetap. Lalu dikurang 3 desimeter persegi diubah menjadi meter persegi jadi 0,03. Nah 1900 dikurang 450 dikurang 0,03, hasilnya adalah 1449,97 ya. Tidak ada jawaban yang benar di pilihan gandanya ini ya. Mungkin ada kesalahan soal atau gimana ya, jadi nggak ada jawabannya untuk nomor 17. Nomor 18, ayah mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 85 km per jam. Jarak kota A dan kota B adalah 340 km. Waktu yang diperlukan ayah untuk sampai di kota B adalah, nah jadi untuk nomor 18 ini diketahui kecepatannya 85 km per jam, jaraknya 340 km, maka untuk mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. 340 dibagi 85, hasilnya adalah 4 jam waktu yang diperlukan ya. Pilihan jawaban C, 4 jam. Oke. Lanjut nomor 19. Sebuah bangun datar mempunyai sifat sebagai berikut. Sisi yang berhadapan saling sejajar, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar.
dua pasang sisi sama panjang. Nah, bangun tersebut adalah lalu nomor 20, pencerminan dari gambar berikut yang benar adalah, nah hasil pencerminan yang benar ini adalah pilihan jawaban yang A, teman-teman ya. Nih, jarak cermin ke bayangan sama dengan jarak cermin ke benda ya. Lalu bayangannya juga sama dengan bendanya. Kalau ini jarak dari cermin ke bayangannya lebih lebar, jadi nggak bisa kayak gini ya. Yang D juga nggak bisa. Lalu yang C juga malah beda bentuknya, benda dengan bayangannya ya. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sementara itu dulu teman-teman ya, sampai nomor 20 dulu. Nomor berikutnya akan dibahas di video berikutnya ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR ataupun tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.